akan membacakan pertanyaan pada amplop B. Ini sekaligus pertanyaan terakhir ya untuk segmen ini, pertanyaan dari tim panelis. Mohon disimak. Badan Pusat Statistik menyebut jumlah warga miskin di Kabupaten Mojokerto meningkat. Dari 9,71% pada bulan Maret 2022 menjadi 9,80% pada Maret 2023. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah ke depan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar, perumahan, dan program pelatihan keterampilan bagi penduduk kurang mampu. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dengan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil? 2 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami Paslon 02. Terkait kemiskinan ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengevaluasi dulu ketercukupan kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Kita akan evaluasi, kemudian kita akan melihat dulu mana-mana masyarakat yang kemudian hanya bisa diintervensi melalui bantuan-bantuan sosial. Maka itu akan kita berikan. Kita berikan intervensi bantuan sosial karena sudah tidak bisa melakukan upaya-upaya yang lain. Misalkan beliaunya adalah lansia, misalkan beliaunya sendiri tidak punya saudara dan seterusnya. Ini tidak bisa dilakukan intervensi kecuali kemudian memberikan jaminan atau bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan seperti ini. Kemudian bagi masyarakat yang masih bisa dilakukan intervensi, maka kita akan membuka lapangan pekerjaan dan kita akan memberikan kemudahan berusaha, optimalisasi UKM agar kemudian masyarakat yang tidak memiliki keterampilan kemudian menjadi memiliki keterampilan. Kemudian kita punya program bedah rumah. Kami berharap, kami berkeyakinan, kemudian ketika kami diberi amanah oleh Allah untuk memimpin Kabupaten Mojokerto ini, program bedah rumah kita akan kita lakukan, kita maksimalkan. Karena tidak boleh ada masyarakat Kabupaten Mojokerto yang punya rumah tidak layak huni. Tidak boleh, ini tahun 2024 kita akan melakukan bedah rumah kepada setiap masyarakat yang mana belum memiliki rumah yang layak huni. Kemudian untuk keterampilan, agar kemudian masyarakat kita punya daya saing, agar kemudian masyarakat kita mampu untuk menghadapi tantangan zaman, kita akan lakukan optimalisasi UKM. Kita punya kita punya program menciptakan 10 wirausahawan dari tiap desa, kelurahan. Di setiap tahunnya kita akan cetak agar terwujud wirausahaan baru sehingga kemudian menurunkan angka kemiskinan. Kita juga buka program lapangan kerja seluas-luasnya. Investasi kita mudahkan. Itulah program kita. Coblos nomor 2. Terima kasih Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Saya langsung beranjak ke Paslon nomor urut 1. 2 menit untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diberikan. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan dulu. Dari data tadi dikatakan ada kenaikan itu dari tahun 2022 ke 2023 dan ini seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,8 jadi 5,15 karena kondisi ekonomi global yang memang menurun. Di mana tahun 2024 Maret sudah dirilis bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto turun menjadi 9,37%. Dan ini merupakan angka terendah sepanjang perjalanan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Dari tahun 2021 hingga 2024 sudah terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 11.824 jiwa. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mempunyai data. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2 tadi itu adalah satu
tata laksana yang sifatnya adalah umum, general. Tapi kita sudah melaksanakan. Kenapa angka kemiskinan kita turun di angka 9,37? Karena kita intervensinya itu adalah sudah langsung tepat sasaran, by name, by address. Karena kita sudah punya data dari seluruh penduduk miskin yang ada di Kabupaten Mojokerto, karena kita mendapatkan data dari P3KE yang kemudian diverifikasi, validasi, sehingga kita mendapatkan siapa saja yang masuk dalam desil 1 ataupun kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, dan ternyata angka di desil 1 yang diberikan oleh pemerintah pusat itu jumlahnya masih lebih besar daripada angka yang kita dapatkan, yaitu 108.720. Ini sudah dilakukan intervensi, dan intervensi ini dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan aplikasi Krismojo. Dan terkait dengan bedah rumah, kita sudah melaksanakan bedah rumah 202 rumah di Kabupaten Mojokerto selama ini, dan ternyata data menunjukkan bahwa ada 26.000. Terima kasih Paslon 1. Paslon 2, silahkan memberikan tanggapan, 2 menit untuk Anda. Terima kasih atas tanggapan untuk kami terkait apa yang disampaikan Paslon 01. Kalau kemudian ada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, kelihatannya Paslon 01 lupa. Ex officio Ketua Penanggulangan Kemiskinan itu kalau provinsi wakil gubernur, kalau Mojokerto, kalau kabupaten adalah wakil bupati. Maka yang ingin kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bagaimana kan ini kan strategi bagaimana menanggulangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Strateginya apa? Program-programnya apa? Ini masyarakat menanti bagaimana kemudian yang harus dilakukan untuk 5 tahun ke depan. Maka yang kita lakukan seperti yang kita sampaikan tadi terkait rumah yang tidak layak huni. Kita punya program bedah rumah, bahkan saya membedah rumah sendiri dengan uang pribadi. Ketika ada kebakaran-kebakaran, saya datang sendiri dengan uang pribadi saya. Dan seterusnya, ini yang kita lakukan, komitmen ini. Jadi pemimpin itu harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika mereka menderita, kita juga harus bisa menderita, merasakan penderitaannya. Maka meskipun kemudian kami dengan biaya pribadi, ya tidak ada masalah. Berapa bedah rumah yang kita lakukan. Kalau kemudian nanti kami terpilih, insya Allah terpilih, yaitu tinggal kemudian dijadikan program pemerintah kita ke depannya, karena saya sudah melakukannya dengan uang pribadi sendiri. Berikutnya, Bapak yang Ibu yang saya hormati, untuk kemudian menurunkan angka kemiskinan, kita buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Investasi di Kabupaten Mojokerto kita lakukan dengan cara mudah, tidak ada mahar-maharan dan seterusnya, agar kemudian menyerap tenaga pekerjaan yang banyak, menurunkan angka kemiskinan, dan itu komitmen Mubarok. Coblos nomor 2. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk paslon nomor urut 2 dan nomor urut 1. Baik, pertanyaan tadi sekaligus pertanyaan pamungkas dari tim panelis ya untuk segmen ini. Penajaman visi misi dengan menjawab pertanyaan panelis sudah usai di segmen ini, dan kita akan beranjak menuju segmen berikutnya. Makin seru, makin meriah, namun tetap terjaga kondusivitas karena masing-masing pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, dan menyampaikan sanggahan. Tetap bersama kami dalam debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2024. Jadilah pemilih yang cerdas dan bermartabat. Ayo lur, bareng-bareng Joko Kabupaten Mojokerto. Mergo hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Datang ke TPS tanggal 27 November. Jadikan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Pilih calon bupati dan wakil bupati sesuai hati nurani dengan penuh cinta. Ingat, ada 4 hal yang harus kita hindari selama pilkada untuk menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Antara lain, hindari money politik, hindari black campaign, hindari penyebaran isu sara, serta hindari penyebaran berita hoax.
Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk berpolitik secara santun agar menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Pesta demokrasi kini telah tiba. Mari kita gunakan hak pilih kita. Pilihan oleh bedo, kekancan tetep dijogo, ojo golput, gawe masa depane Mojokerto. 17 November 2024, tekonan TPS, pilih gubernur, wakil gubernur, pilih bupati, wakil bupati, gawe Mojokerto, joyo. Pesta demokrasi kini telah tiba. Mari kita gunakan hak pilih kita. Pilih calon pemimpin Kabupaten Mojokerto yang jujur. Ayo lur, ojo lali. 17 November 2024. Teko nang TPS, pilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Ayo kekancan, pilkada, kita sukseskan. Pesta demokrasi kini telah tiba. Mari kita gunakan hak pilih. Hai masyarakat Kabupaten Mojokerto, sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Mojokerto tahun 2024. Ingat, datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Jangan golput, Rek. Ingat, ada 4 hal yang harus kita hindari selama pilkada untuk menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Antara lain, hindari money politik, hindari black campaign, hindari penyebaran isu sara, serta hindari penyebaran berita hoax. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk berpolitik secara santun agar menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Pesta demokrasi kini telah tiba. Mari kita gunakan hak pilih kita. Pilihan oleh bedo, kekancan tetep dijogo, ojo golput, gawe masa depane Mojokerto. 17 November 2024, tekonan TPS, pilih gubernur, wakil gubernur, pilih bupati, wakil bupati, gawe Mojokerto, joyo. Pesta demokrasi kini telah tiba. Mari kita gunakan hak pilih kita. Pilih calon pemimpin Kabupaten Mojokerto yang jujur. Ayo lur, ojo lali. 17 November 2024. Teko nang TPS, pilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Ayo kekancan, pilkada, kita sukseskan. Selamat malam dan terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dalam debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2024. Sebagai informasi untuk seluruh pendukung yang ada di studio, saya sebagai moderator sebisa mungkin menghormati forum debat ini dengan tidak bersuara sedikit pun demi menjaga kondusivitas, hanya dengan mengangkat tangan supaya masing-masing paslon bisa menyuarakan visi misi gagasan dan program kerjanya. Saya sangat menghargai forum ini dan saya mohon dengan sangat Bapak Ibu para pendukung juga menunjukkan rasa hormat yang sama. Kita dukung. Dan di sesi ini, sesi yang tentu sangat Anda nantikan, di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan, memperdebatkan, dan saling menyanggah. Pada segmen ini masing-masing akan mendapat kesempatan